Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mencoba untuk mengkaji atau mengulas tentang atribut-atribut yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi, atribut itu adalah satu kelengkapan ya, yang menandakan bahwa dialah seorang pemimpin. Biasanya dalam segi fisik itu bisa kita lihat orangnya berjubah, orang yang memakai mahkota, atau katakanlah memakai simbol-simbol tertentu yang menunjukkan bahwa dialah seorang pemimpin. Ada juga yang non fisik. Non fisik itu dilihat dari intelijensi akademiknya, prestasinya, dilihat dari tanggung jawabnya, dilihat dari status sosialnya misalnya ya. Atau dilihat dari kemandiriannya atau prestasinya. Jadi simbol-simbol itulah yang membedakan antara pemimpin dengan bawahannya. Oleh karena itu banyak orang yang selalu diidentikan pemimpin itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, ya, atau penampilan yang kadangkala juga di atas rata-rata pada umumnya. Lihatlah penampilan seorang Soekarno dengan kacamata ribennya, dengan baju jasnya, dengan tongkatnya yang sakral, ya, dengan gaya orasinya yang luar biasa. Itu sudah menandakan bahwa dia itu berbeda dengan orang lain. Dan jarang orang berpidato gayanya seperti dia, cara memimpinnya seperti dia. Ya. Itulah yang membedakan antara orang lain dalam artian adalah pemimpin dengan orang yang ada di bawahnya. Pemimpin itu selalu mempunyai pandangan jauh ke depan. Jadi kalau seorang pemimpin ditanyakan tentang cita-citanya mau menjadi apa, cita-citanya mau ingin apa, maka dia akan jawab dengan tegas bahwa cita-cita saya kalau saya menjadi pemimpin saya akan menjadikan daerah ini menjadi daerah yang maju, daerah industri, daerah yang di mana masyarakatnya sejahtera, daerah yang di mana masyarakatnya makmur dan lain sebagainya. Jadi cita-citanya itu sangat luhur, sangat tinggi dan jauh ke depan. Sedangkan bawahan, orang-orang yang jabatannya ada di bawah atau jiwanya, jiwa bawahan, ya, ada seorang pemimpin tapi jiwanya bawahan, ada bawahan jiwanya seorang pemimpin. Pemimpin itu ada yang dalam perspektif jabatan, ada yang perspektif jiwa. Nah, yang kita pelajari di sini adalah jiwa. Jiwa menjadi seorang pemimpin. Jadi setiap manusia pasti punya jiwa kepemimpinan. Itulah yang kita pelajari. Kalaupun Anda mendapatkan status sosial dalam artian mendapatkan jabatan di politik, di pemerintahan atau di masyarakat, itu hanya boleh jadi dalam prestasi yang Anda dapatkan. Mungkin dari 10 orang atau dari 100 orang, 1 orang yang menjadi pemimpin, ya. Tapi tidak mungkin semuanya akan menjadi pemimpin dalam artian jabatan itu sendiri. Tetapi dalam hal jiwa, semuanya punya jiwa kepemimpinan. Karena kenapa? Manusia itu memang sudah diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ya, minimal memimpin hawa nafsunya sendiri agar tidak terjerumus dalam lembah dosa. Kalau Anda tidak bisa memimpin orang lain, minimal Anda bisa memimpin diri Anda sendiri agar Anda tidak salah jalan. Itu berbicara jiwa kepemimpinan kita. Jadi di mata kuliah ini yang dipelajari adalah lebih ditekankan bagaimana kita memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh, yang cerdas, punya tanggung jawab, mandiri, ya. Orangnya suka berpartisipasi dalam suatu kegiatan dan lain sebagainya. Simbol-simbol itulah yang harus dimiliki. Sekarang identifikasi diri kita sendiri, apa yang lemah dari Anda dan apa yang kuat dari Anda. Identifikasi. Kemudian cocokkan apakah
kelebihan yang Anda miliki itu sesuai dengan atribut kepemimpinan yang kita pelajari. Misalnya tentang prestasi, tanggung jawab, tentang partisipasi, tentang apa lagi, kemandirian dan lain sebagainya. Apakah itu cocok? Kalau Anda tidak cocok, berarti ada yang kita koreksi, ada yang kita perbaiki dari diri kita sendiri. Jangan sampai lebih banyak kelemahan kita daripada kemampuan atau kelebihan yang kita miliki. Atau kita mempunyai kelebihan yang hari ini kita belum sadar bahwa kita punya kelebihan di bidang tertentu. Kadang-kala manusia gagal hanya karena dia tidak mengetahui potensi yang ada pada dirinya sendiri. Kalau Anda punya potensi, maka kembangkan, pertahankan, dan latih terus-menerus potensi itu. Suatu hari nanti akan menjadi seorang yang mempunyai prestasi di bidangnya. Kalau Anda seorang penyanyi, punya bakat menyanyi, ya latih untuk menjadi seorang penyanyi. Kalau Anda punya bakat memimpin organisasi, latih. Anda harus berorganisasi. Dimanapun organisasi, Anda harus menjadi calon pemimpin. Kalau Anda punya bakat menjadi guru saja, maka Anda melatih diri Anda sendiri untuk menjadi seorang guru yang sejati. Kalau Anda mempunyai bakat menjadi seorang penjahit, maka latih diri Anda sendiri agar menjadi penjahit yang profesional, yang nantinya akan banyak pelanggan Anda sendiri. Anda bisa membuat perusahaan untuk menjahit pakaian masyarakat, dari model tradisional sampai modern, dari anak-anak sampai orang dewasa. Oleh karena itu, identifikasi kemampuan diri kita sendiri, kemudian kembangkan dan pertahankan. Kalau sampai hari ini kita belum mampu mengidentifikasi dan membedakan apa potensi saya sendiri, maka secepatnya kalian identifikasi. Karena kalau kita gagal dalam mengidentifikasi kemampuan kita sendiri, maka suatu hari nanti kita akan menjadi orang yang tidak jelas tujuannya apa sebenarnya, mau cita-citanya apa. Makanya dari SD, dari kecil kita sudah ditanya apa cita-cita Anda. Ada yang bilang jadi presiden, ada yang bilang mau jadi pilot, ada yang mau bilang jadi TNI, tentara, ada yang mau jadi guru, ya. Tapi tidak ada cita-citanya mau jadi PNS. Ya, mau jadi guru, mau jadi pilot, biasanya kan mau jadi dokter, apapun statusnya. Mau jadi kepala daerah, itu selalu anak-anak kecil itu menyebutkan hal-hal yang seperti itu. Ternyata dalam proses perkembangan mereka melakukan evaluasi diri berdasarkan apa yang mereka mampu. Dulu saya cita-cita menjadi pilot, tetapi karena umur saya kayaknya nggak bisa lagi untuk menjadi pilot. Dulu saya mau ingin menjadi polwan, tapi karena sudah umur juga, saya tidak bisa lagi. Atau ada cacat misalnya, tidak bisa lagi. Maka yang kita lakukan adalah mengidentifikasi apa yang ada pada diri kita sendiri. Jangan sampai cita-cita yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki. Kalau Anda tidak menemukan jati diri Anda sebenarnya, bakat Anda sebenarnya, maka Anda menjadi latar. Orang lain mau jadi PNS, Anda mau jadi PNS. Orang lain mau jadi anggota Polri, Anda mau jadi anggota Polri. Anda mengikut, tapi Anda tidak menentukan untuk diri Anda sendiri. Anda menjadi follower dalam hidup ini, bukan orang yang diikuti. Kalau orang diikuti, itu adalah ciri-ciri seorang pemimpin. Kalau kita menjadi seorang follower, orang lain pergi di sana, tidak juga pergi sana. Orang lain pergi sana, tidak juga pergi sana. Kita menjadi follower dalam hidup. Kita tidak menjadi orang yang di-follow oleh orang lain. Makanya kita lakukan bentuk diri Anda sendiri supaya Anda tampil berbeda. Tuhan telah menciptakan Anda dengan satu spesifikasi keunikan yang berbeda dengan manusia yang lain. Anda cari wajah Anda atau katakanlah yang sama persis dengan Anda sendiri. Mungkin wajah Anda persis tapi tidak akan sama.
100%. Cari seluruh dunia ini yang sama dengan diri Anda sendiri. Cari. Kalau ada yang mirip dengan Anda 100%, saya akan berikan uang 1 miliar. Tetapi Tuhan telah menciptakan kita manusia ternyata berbeda-beda dari segi gennya, ya, dari segi matanya, dari kulitnya, dari bentuk struktur wajahnya, struktur tubuhnya, dari cara dia duduk, dari cara dia menatap, dari cara dia berbicara, dari cara dia membaca, dari cara dia menganalisis, dari cara dia berbicara kepada orang lain. Mungkin mirip wajah tapi perilaku tidak akan mirip. Mungkin mirip wajah dan perilaku tetapi jalan hidup pasti tidak akan mirip. Yang mirip dengan Anda mungkin dia jadi dokter, Anda jadi guru. Betul tidak? Tidak ada yang 100% copy paste dengan diri kita sendiri. Apa artinya? Bahwa Tuhan telah menciptakan diri kita sendiri ini adalah spesial dalam hidup ini. Anda spesial. Kalau kita tidak spesial, untuk apa Tuhan menciptakan itu? Karena sudah ada manusia yang ada yang sama dengan Anda. Ngapain Tuhan menciptakan yang mau sama itu? Makanya Tuhan menciptakan kita berbeda, unik, dan mempunyai potensi yang berbeda dengan orang lain. Yang itu kalau kita kembangkan, kalau kita gali, kalau kita latih terus menerus, maka kita akan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses di masa yang akan datang. Betul atau betul ya? Betul. Nah itu tugas pertama kita adalah mengidentifikasi diri kita sendiri. Apakah kita sudah masuk dalam ciri-ciri seorang pemimpin yang baik? Dalam artian tadi ada atribut-atribut seorang pemimpin. Kalau sudah masuk di situ, tinggal Anda pertahankan, tinggal Anda kuatkan lagi. Ya silakan. Misalnya kita jadi pemimpin itu karena hoki, saya kayak pemilihan tingkat begini. Hoki baru padahal di atribut kepemimpinan itu kita kurangnya di partisipasi sama prestasinya kita di situ kurang. Misalnya partisipasi dia sendiri dia maksudnya tidak kurang bersosialisasi. Itu Pak bisa kita jadi pemimpin atau mungkin bisa tapi bisa tips-tips yang mungkin ada tips-tips untuk bisa merubah dari yang partisipasinya tadi kan tidak maksudnya tidak mampu atau dengan prestasinya juga tadi apakah kita bisa jadi pemimpin yang baik? Ya betul. Menjadi seorang pemimpin dalam artian struktural tadi ya, karena saya tekankan setiap manusia adalah pemimpinnya. Menjadi seorang pemimpin dalam struktur organisasi itu ada dua. Pertama karena usahanya, yang kedua karena hoki. Dia beruntung, laki-laki yang beruntung. Sama juga kita berbicara dengan manusia sukses dan manusia gagal. Manusia sukses itu ada dua juga. Dia mendapatkan kesuksesan dari kerja kerasnya dengan dari hokinya sendiri. Tahu-taunya dia orang pemalas, dia orang yang susah diatur, kemudian dia menikah sama anaknya orang kaya, kebetulan dia kaya. Hoki. Dia orangnya pemalas, dia kebanyakan tidur, kebanyakan di dalam kamar, tidak jelas apa yang dia lakukan. Ternyata dia menang lotre, dan lain sebagainya. Apakah kita harus menjadi orang yang beruntung? Tentu tidak. Karena orang yang beruntung itu adalah 1.000 orang di antara 1.000 orang atau lebih dari. Maka yang kita lakukan adalah kita sukses karena kerja keras kita sendiri, karena keringat kita sendiri. Karena kalau orang sukses karena keringatnya sendiri, maka tidak akan mudah jatuh untuk menjadi orang gagal. Tetapi kalau orang hoki, pada saat dia gagal. Orang yang menikah dengan orang kaya, kebetulan saja dia menjadi orang kaya hanya karena menikah dengan orang kaya. Kemudian dia cerai, hancurlah dia hidupnya. Tetapi kalau dia sukses karena kerja kerasnya, karena kebentarannya, karena kecerdasannya, maka dia tidak akan mudah untuk digoyahkan, mudah untuk digagalkan.
dan dia tidak akan menjadi orang yang gagal dalam hidupnya. Karena kenapa? Orang yang bekerja keras, orang yang rajin, orang yang semangat dalam hidupnya, pada saat dia jatuh, itu hanya sebenarnya bahwa dia akan sukses, lebih sukses daripada masa yang lalu. Itu cara pandangnya orang yang sukses, cara pandangnya pemimpin yang sejati. Bagaimana? Pertanyaan tadi, kalau dia menjadi seorang ketua, dia sebenarnya tidak mampu hanya karena kebetulan banyak followernya, banyak pengikutnya, banyak orang-orangnya, kemudian dia menjadi pemimpin, dan dia sebenarnya tidak pantas untuk memimpin. Apakah itu bagus? Ya menurut saya, alangkah baiknya identifikasi dulu. Pertama, apakah followernya itu memang betul-betul orang yang memilih dia itu adalah orang-orang yang menurut mereka adalah pantas untuk menjadi pemimpin, atau hanya sekedar pilih-pilih saja? Itu harus diidentifikasi dulu. Jangan sampai kita pilih hanya karena teman, kita pilih hanya karena keluarga, kita pilih hanya karena balas budi, kita pilih hanya karena ya, kita pilih hanya karena balas dendam sama calon yang lain, artinya pelariannya sama dia, gitu, dan lain sebagainya. Artinya dia keberuntungan untuk menjadi pemimpin hanya karena faktor-faktor yang memang tidak, ya sebenarnya tidak layak menjadi pemimpin ya. Pemimpin sejati maksud saya. Sama halnya dengan kita menjadi kapten kapal. Ya kebetulan pada hari itu kita turun di kapal, dan di tengah perjalanan kapten kapal tertidur. Ya, sehingga apa yang terjadi? Dia sendiri kemudikan itu kapal. Dia sebenarnya penumpang hanya karena kebetulan kapten kapalnya tertidur. Ya, dia sendiri kemudikan kapalnya. Apa yang terjadi? Kalau datang angin, datang gelombang, bisa jadi tenggelam di kapal. Ya. Atau boleh jadi dia hanya menjadi kapten sementara saja. Setelah terbangun kaptennya sejati, maka dia digantikan secara otomatis. Maka yang kita lakukan adalah bukan keberuntungan, tetapi hanya karena memang kita layak menjadi seorang pemimpin, layak memimpin, menduduki suatu jabatan tertentu, maka orang tidak akan mudah untuk menggoyahkan kita. Ya. Soeharto dengan segala macam plus dan minusnya, dia kurang lebih 32 tahun memimpin Indonesia dengan tangan besinya, dengan otoritariannya, tidak mudah digoyah, tidak mudah diturunkan, tidak mudah, kecuali butuh tenaga, kekuatan rakyat yang sebesar-besarnya untuk menurunkan dia. Apa artinya? Bahwa ternyata dia mempunyai kekuasaan, mempunyai pengaruh yang besar pada waktu itu. Dan dia berasal dari TNI. Dan TNI itu dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati. Bagaimana kalau kita orang sipil? Ya, kita juga dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati. Karena presiden itu ada yang dari sipil, ada yang dari militer. Betul tidak? Habibie dari sipil, Soekarno dari militer, dari pasukan peta pada waktu itu. Soeharto dari militer. Kemudian siapa lagi? Selain Habibie adalah Gus Dur dari sipil, SBY dari militer, Jokowi dari sipil, Megawati dari sipil. Tinggal Anda perbandingkan gitu. Ya, bukan saya ingin mengajak Anda bahwa sipil lebih baik atau militer lebih baik. Karena semuanya akan tergantung pada kemampuan individu itu sendiri dalam memimpin. Ya. Tapi kalau dalam organisasi militer, mereka memang sudah dilatih sejak dari orientasi mereka masuk dalam. Ya, tidak bisa pemimpin dari militer. Tidak bisa kita dipimpin oleh militer. Itu ada bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Karena militer itu otoriter. Saya kira tidak juga.
Saya kira tidak. Memang dalam organisasi kemiliteran, kepemimpinan yang otokratik itu selalu dikedepankan. Karena apa yang dikatakan oleh jenderal, oleh pimpinan pasukan mereka, itulah yang harus mereka lakukan. Tidak ada diskusi yang terlalu panjang seperti sipil pada umumnya. Ya. Tetapi pada saat mereka menjadi seorang presiden, menjadi seorang kepala daerah, ya mereka akan beradaptasi. Kan mereka manusia itu punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Banyak militer yang dilatih untuk menjadi seorang intel, pura-pura mabuk, ya ternyata punya misi untuk menangkap orang lain. Banyak polisi juga pura-pura jadi tukang sapu. Apa artinya? Selain dari kata berpura-pura itu, mereka pintar beradaptasi dengan lingkungan yang ada untuk mencapai tujuan yang mereka ingin. Ya kalau misalnya menjadi presiden, banyak rakyat sipil yang Anda pimpin, ya Anda harus berperilaku seperti rakyat sipil. Kemampuan manusia itu punya kemampuan adaptasi yang cukup tinggi. Kalau Anda masuk di organisasi militer, Anda akan beradaptasi dengan organisasi militer, betul tidak? Kalau Anda masuk di dunia LSM, Anda akan beradaptasi dengan dunia LSM juga. Jadi tidak bisa kita menjustifikasi bahwa orang militer itu tidak bisa memimpin sipil, tidak bisa. Semuanya tergantung siapa yang memimpin kita. Bukan dari mana, tapi siapa yang memimpin kita, apakah dia layak memimpin kita semua. Makanya harus dicari tahu track record-nya, perjalanan hidupnya, apakah dia pernah melakukan kasus, apakah dia pernah menembak orang dengan tanpa hak, ya, dan sebagainya. Saya kira itu tidak bisa kita menjustifikasi. Meskipun kita kembalikan lagi pada diri kita sendiri, ya. Kembali pada diri Anda sendiri, bagaimana cara menilai pemimpin yang layak. Tapi ingat, banyak kepala daerah yang korupsi, banyak kepala daerah yang zalim dengan rakyatnya. Ini kita berbicara bukan militer dan sipil. Ini kita berbicara tentang watak mereka, karakter mereka yang korup. Kenapa mereka bisa menjadi seorang koruptor? Karena mereka tercipta dari masyarakat yang mudah untuk disuap. Ya, salah satunya. Bukankah pemimpin itu adalah cerminan dari bawahan sendiri? Pemimpin suatu negara cerminan dari rakyatnya itu sendiri. Pemimpin di suatu daerah adalah cerminan masyarakat di daerah itu sendiri. Kalau dia adalah seorang pemimpin di pondok pesantren, menjadi seorang ulama, maka bawahannya, orang-orang rakyatnya, umatnya itu adalah cerminan juga. Kan gitu. Ulama bisa memimpin pesantren karena ya memang lingkungannya adalah lingkungan yang beragam, yang Islami. Jadi pemimpin itu adalah cerminan dari bawahan itu sendiri. Hati-hati kalau kita dipimpin oleh orang yang zalim, orang yang korup, boleh jadi kita salah memimpin pada orang, kita salah memilih pada orang saat pemilihan itu. Boleh jadi kita tidak bisa menyamakan 100% pada dia. Boleh jadi kalau kita evaluasi diri kita sendiri, boleh jadi kemarin saya pilih dia, maka tanggung jawab dunia akhirat kalian. Bukan hanya dia yang tanggung jawab, Anda sendiri yang tanggung jawab. Karena Anda telah memilih dia untuk menjadi pemimpin, maka dosa berjamaah itu ada. Berarti Pak, kalau kita golput itu sebenarnya bukan pilihan yang bijak menurut saya. Sama saja dengan dalam politik itu adalah, kalau Anda punya pilihan di antara tiga, ada yang paling terbaik, maka pilihlah yang terbaik. Bagaimana kalau tidak ada yang baik, Pak? Maka bagaimana kalau tidak ada yang terbaik, Pak? Maka pilihlah yang baik di antara yang buruk. Bagaimana kalau tidak ada yang baik, Pak? Maka pilihlah yang buruk di antara yang paling buruk. Bagaimana kalau saya golput, Pak? Boleh jadi Anda memberikan kesempatan bagi orang yang paling buruk untuk memimpin daerah. Karena Anda tidak menggunakan suara Anda untuk mencari orang yang terbaik.
Maka saya katakan golput adalah bukan pilihan bijak. Golput adalah pilihan pasif yang tidak ingin berubah kondisi daerahnya. Ya bukan Tuhan telah. Ya silakan. Hah? Kalau memilih yang salah, kan begini sebenarnya ya. Makanya hati-hatilah kita dalam memilih. Jangan sampai dia pilih yang salah hanya karena dia dapat uang. Kan Pak, setengah mati kalau kita mau mengidentifikasi orang misalnya kayak anggota DPR yang baru masuk ini. Ya. Kan tadi maksudnya untuk profil datanya kan setengah mati kalau kita mau menilai. Apa yang tidak ada yang setengah mati? Yang setengah mati itu kalau Anda buka sendiri. Kalau kita bisa lihat dia di lingkungan kita, tidak mungkin lah kalau anggota DPR ujuk-ujuk datang kemudian kita tidak pernah lihat dia. Kalau katakanlah kita baru lihat dia, ada baiknya jangan menentukan pilihan pada keraguan Anda. Jadi kalau membedakan pemimpin yang baik itu seperti apa? Kan di dalam orang ini ada pemimpin atau pasukan mereka bisa bisa menjadi lebih baik apa yang diinginkan masyarakat. Tapi cara untuk memilih mereka yang membedakannya seperti apa? Kalau memang mereka ini baik, tujuannya untuk membangun membangun daerah itu. Iya. Pertanyaan Anda itu ada pada atribut pemimpin itu sendiri. Coba baca itu. Atribut pemimpin itu, cara mencari seorang pemimpin itu, pertama dia cerdas. Dia punya tanggung jawab. Dia amanah. Dia menyampaikan kebenaran demi kemaslahatan umat. Dan lain sebagainya. Salah satunya atribut. Saya kira tidak. Ada dulu pas masa pemilihan dia tunjukkan yang itu Pak. Iya, Pas ada tunjukkan yang manis, Mas. Pas bukan ada yang manis, maksudnya sudah tunjukkan kebaikan yang begini jadi kayak kita merasa. Sekarang ya oke. Sekarang Anda katakan begitu karena Anda sudah memilih atau sebelum memilih? Sebelum memilih. Coba satu orang angkat tangan setelah memilih dan sebelum memilih. Angkat tangan satu orang. Sebelum memilih ini. Sebelum memilih, setelah memilih tidak ada. Berarti Anda tidak tahu siapa dia kan? Iya. Anda tidak tahu bahwa dia sejarahnya apa, bagaimana, tidak tahu. Dia hanya bermuka manis di depan Anda. Iya Pak. Sekarang sudah dekat. Ini kita berbicara pemilihan anggota DPR, anggota legislatif atau pemilihan eksekutif. Secara umum saja Pak. Umum saja Pak. Kan mau pilkada. Karena gini, kalau di pemilihan legislatif ada banyak menu yang kita akan pilih. Betul kan? Ya. Kalau pemilihan kepala daerah palingan 4 pasang paslon Kepala daerah. atau 5 paslon, paling banyak 5 paslon. Iya, kepala daerah. Tetapi anggota DPR Paling banyak. paling banyak kan? Iya. Makanya saya bilang banyak menunya. Kenapa Anda memilih dia? Pertanyaan kenapa Anda memilihnya? Karena uangnya banyak. Ah, itu salah. Kemudian janjinya Pak. Ya. Janjinya Pak, biasa Itu janjinya. tanpa dan maksudnya transparan itu tidak maksudnya Ya cara kan yang kalau banyak. kita masuk ke Tidak ada yang kita tahu kemana. Pertama, Anda salah dalam mengidentifikasi seorang pemimpin. Kalau di legislatif itu, kalau Anda dijanjikan sesuatu, jangan percaya. Karena mereka bukan eksekutor. Anda lihat itu seberapa mampu dia dalam memahami fungsi anggota DPR. Apa fungsi anggota DPR? Jangan sampai Anda tidak tahu. Anda pilih dia hanya karena tidak tahu, hanya karena dia baik. Buat undang-undang. Membuat undang-undang apa lagi? Kalau DPRD ya, DPRD apa? Kalau DPRD apa? Iya apa fungsinya? Dewan itu bisa Masalah itu pada diri Anda sendiri gitu. Masalahnya jangan salahkan dia, Anda sendiri yang tidak paham tentang apa fungsinya mereka, sehingga datang di sini dia datang bawakan bangkai, Anda makan sendiri. Dia datang bawakan daging, sehingga Anda makan sendiri. Karena Anda tidak tahu mana membedakan mana daging bangkai, mana daging tegas. Penampungan Ya salah satu fungsinya itu, makanya cara mengidentifikasi orang pemimpin Anda harus cerdas dulu. Cerdas dulu lah pemimpin, karena gini, syaratnya menjadi pemilih yang
baik itu adalah pemilih yang cerdas untuk melahirkan pemimpin yang cerdas. Kalau pemimpin yang bodoh, itu kemungkinan dilahirkan dari pemilih yang bodoh. Kan begitu? Iya, Pak. Iya. Oleh karena itu kita harus tahu dulu, dia mau ingin jadi anggota DPR, anggota legislatif, anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, anggota DPRD kabupaten kota. Dia mau ingin jadi. Berarti tugas saya adalah mengetahui dulu apa sih fungsinya anggota DPRD ini. Fungsinya adalah fungsi legislasi. Kalau di pusat adalah membuat peraturan perundang-undangan. Kalau di daerah membuat atau merumuskan peraturan daerah. Jangan sampai mereka datang dia bilang saya ini mau calon anggota DPRD kota. Kalau saya jadi anggota DPRD kota, saya akan rubah peraturan undang-undang. Karena sudah dibodohi oleh dia. Karena kita sendiri tidak memahami fungsinya dia dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan fungsi menyerap aspirasi. Pada saat dia berbicara menyerap aspirasi, apakah pada saat dia datang itu menulis aspirasi kalian atau tidak, atau hanya dia mendengarkan kalian saja? Jangan sampai dia pintar berorasi, kalian beri masukan kepada dia tidak pernah menulis. Dia janji manis. Anda salah memilih hanya karena janji manis. Sementara untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak ada syarat menjadi seorang pemimpin itu adalah janji manis. Nah, yang saya pelajari. Kalau Anda mau ingin tahu geografinya dia, pernah tidak dia juara pada waktu di sekolah itu? Pernah tidak punya prestasi? Pak, apa prestasinya Pak? Kalau mau anggota dewan, kira-kira mohon penjelasan kepada kami semua ada sini. Kira-kira prestasi apa yang selama ini Bapak dapat? Apakah pernah jadi ketua dan ketua itu bisa membawa perubahan yang besar? Karena kami takutnya Pak, jangan sampai kami salah pilih. Yang pertama. Yang kedua, dia bisa menjabarkan fungsinya. Kalau dia bisa menjadi anggota DPR, dia bisa menjabarkan fungsi DPR itu dengan baik. DPR ini fungsinya legislasi, menyerap aspirasi masyarakat, fungsi budgeting, menganggarkan, mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Kira-kira kalau saya jadi anggota DPR, maka saya upayakan alokasi anggaran itu untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di dapil saya. Pemberdayaan masyarakat itu tergantung dari aspirasi yang ada. Kalau masyarakatnya mau ingin pemberdayaan ekonomi yang seperti apa? Katakanlah ekonomi wirausaha. Maka para pemuda ini kita kumpulkan. Di dapil saya misalnya ada 100 orang. Maka kita mencoba untuk menganggarkan mereka yang 100 orang itu untuk mendapatkan dana stimulan. Itu namanya budgeting. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah fungsi controlling. Fungsi controlling itu adalah bagaimana menguasai kinerja eksekutif, dalam hal ini adalah kepala daerah kalau dia adalah calon anggota DPRD, kalau dia adalah calon anggota DPR RI, mengawasi fungsi eksekutif dalam artian adalah presiden sampai di jajaran. Kalau dia bisa menjabarkan di situ, berarti salah satu kriteria dia adalah cerdas, itu sudah masuk. Cerdas sudah masuk. Itu yang pertama. Yang cerdas secara intelektual karena dia paham dan dia menghafal berbagai macam aturan. Yang kedua, kalau dia punya prestasi di masa lalunya atau sekarang dia masih menjabat, itu sudah masuk lagi kecerdasan. Boleh jadi kecerdasan emosional maupun kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional itu bisa kita dapatkan bukan pada saat dia mencalonkan diri, tapi jauh hari sebelum dia mencalonkan diri. Misalnya dia suka membantu orang lain, dia suka derma, dia suka membantu masjid. Bukan ujuk-ujuk mau calon kemudian bantu masjid.
kemudian suruh pengurus masjid bacakan namanya supaya ditahu oleh jemaah. Itu namanya berpura-pura baik untuk kepentingan politik. Orang yang mempercayai orang seperti itu, maka ya tunggulah saat pengkhianatan, karena Anda sudah dibohongi dari awal. Jadi jangan ujuk-ujuk dia menjadi seorang malaikat yang baik di depan kalian. Kalau dia anggota, mau jadi anggota legislatif, prestasinya apa, dia cerdas atau tidak, kemudian dia baik dalam hidupnya atau tidak. Kemudian yang keempat, dia orang yang beribadah tidak. Jangan sampai dia ini tidak beribadah, dia tidak tahu Tuhannya sendiri. Bagaimana dia mau tahu rakyatnya, Tuhannya sendiri dia tidak tahu. Bagaimana dia mau wujudkan keinginan rakyatnya, keinginan Tuhannya dia tidak wujudkan. Tuhannya saja diduakan. Saya kira kriteria seperti itulah yang ideal yang harus kita. Meskipun itu adalah keluarga kita, bilang saja ya. Tapi dalam hati tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau ini rakyat di daerah ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak paham tentang tugas. Hanya karena mau ingin mendapatkan jabatan, mau ingin incar uang, mau ingin incar mobil dinas, mau incar perjalanan dinas, mau incar segala macam kemewahan yang ada di jabatan. Kemudian rakyat kalian pianat, saya tidak mau. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah bermain dalam rakyat, saya diminta untuk main politik. Karena kenapa? Suara saya itu adalah suara rakyat. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan itu hanya bisa memberi. Dalam artian bahwa kalau kita adalah cerminan dari suara Tuhan, kalian jangan meminta-minta, tapi beri mereka sesuatu. Apa yang ada pada diri kalian, minimal suara Anda. Kalau kalian mengetahui Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, maka seharusnya kalian sadar tidak ada suara Tuhan yang disuap oleh mereka. Amin. Tidak dalam artian kalian ini Tuhan, bukan. Itu hanya bahasa kiasan saja. Karena kalau suara rakyat secara umum itu adalah sebuah ilham yang dimana Tuhan membisikkan ke dalam hati manusia untuk menyuarakan itu. Paham? Bukan dalam artian kalian Tuhan, kita semuanya Tuhan. Suaranya manusia itu secara umum adalah suara Tuhan itu sendiri. Suara yang disampaikan ke dalam relung hati rakyat itu sendiri. Oleh karena itu janganlah mengkhianati kata-kata seperti ini. Karena jangan sampai suara rakyat adalah suara setan. Kenapa? Karena setan lebih banyak membisikkan dalam hati relung kalian. Kemudian kalian tertipu oleh setan dan kalian ditipu oleh para calon. Maka yang terjadi bukanlah suara Tuhan, suara rakyat, tapi suara setan, suara hakim. Nah, itu yang kita sayangkan. Kalau itu adalah Anda mau memilih anggota legislatif, beda lagi dengan kepala daerah. Kepala daerah kalau dia bisa menjabarkan tugasnya menjadi kepala daerah seperti apa, dia bisa menangkap aspirasi masyarakat, dia bisa mengeksekusi berbagai program, ya. Selama berapa tahun misalnya, selama saya menjabat tahun pertama ini, tahun kedua ini, kita akan proyeksikan untuk pelabuhan kita bangun ini, jembatan kita ini, dan sebagainya. Untuk objek wisata kita akan benahi, karena ini masih banyak sampah-sampah, kemudian belum banyak para wisata internasional, domestik yang datang ke sini hanya karena banyak yang tidak diurus. Bagaimana daerah kita didatangi oleh orang tua kalau daerahnya kita ini penuh dengan sampah? Bagaimana daerah luar yang mendatangi kita kalau daerah kita tidak kondusif
hari ini besok bentrok antara pemuda ini dan pemuda ini. Ini karena apa? Nilai-nilai moral yang ada di daerah kita ini diduga belum tertanam kuat kepada para pemuda yang ada. Maka programnya kita adalah bagaimana meningkatkan program keagamaan kepada mereka, program kebudayaan, bagaimana mereka cinta dengan budayanya, bagaimana mereka cinta dengan daerahnya, bagaimana mereka cinta dengan agamanya. Orang-orang yang seperti itulah yang jauh dari namanya konflik antar pemuda. Sebaliknya, orang-orang yang lemah dalam memahami agamanya, orang-orang yang lemah dalam memahami budaya daerahnya, etika daerahnya, adab daerahnya, mereka itulah yang berkiblat pada setan, yang mudah diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin hari ini kita akan diprovokasi oleh orang lain, tapi jangan sampai kita terpengaruh hanya karena kita rendah dalam memahami pesannya ini. Kalau kita lebih kuat pengaruhnya, orang yang datang memprovokasi kita akan lawan dia dalam artian minta maaf saudara, saya ini bukan tipikal orang seperti itu. Saya ini terus terang, saya dapat ini dari pesan orang tua saya, jangan berbuat kejahatan buat orang lain. Dalam agama juga kita dilarang untuk berbuat itu, membuat fitnah, apalagi fitnah seperti itu saudara, tidak boleh. Tapi kalau orang bodoh, ini minuman ini besok ya, besok. Habiskan minuman, besok pokoknya serang mereka. Namanya sudah diperbodohi. Karena akal kita tidak bisa menangkal kejahatan yang dia lakukan. Maka tugasnya kita adalah bagaimana kita menjadi umat yang cerdas. Karena kalau umatnya sudah cerdas, saya yakin percaya 1000% akan dilahirkan pemimpin yang cerdas. Betul tidak? Betul. Jadi Anda bertanya kepada tadi itu sudah ada dalam benak kita, semuanya hanya kita belum olah dengan baik. Sudah ada dalam benak kita sebenarnya. Hanya saya menyampaikan dengan teknik saya sendiri untuk kalian mengerti bahwa sebenarnya ada dalam otak kalian sendiri, hanya kalian belum sadar. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini sudah jam 11:18. Kita mau lanjut materi lagi? Ya. Kalau kita mau lanjut materi, ini kita bisa lanjutkan ya sampai azan atau sampai mengaji ya. Oke, lanjut ke tipe-tipe. Iya, tipe-tipe kepemimpinan. Baca sampai selesai. Tipe-tipe kepemimpinan. Pertama, tipe autokratik. Dilihat dari persepsinya,